2,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi, yakni di acara Palembang Bisa, yang di Palembang Bisa di Palembang siang ini, hari Senin 11 Desember 2023. Dan berbagai narasumber kita sudah hadir di studio bersama Mbak Novita Samiraj. Ini adalah owner dari Martabak Kasmir di Palembang. Dan kita akan berbicara mengenai peluang usaha martabak ini di kota Palembang seperti apa. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita, Mbak Novita. Iya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Novita. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu? Kayaknya energi sekali, semangat hari ini KRRI ya. Iya. Mungkin ini adalah pengalaman perdananya kayaknya Mbak Iya. Novita. Oke, gimana ini KRRI tadi nggak mengalami kemacetan ya? Kayaknya jam-jam Lancar segini ya? enggak. Ya lancar, aman kayaknya, nggak seperti waktu pagi kalau anak-anak Iya. sekolah ya. Baik, Mbak Novita, sebelum ke tema kita, Mbak Novita ini kalau lihat dari perawakannya memang asli keturunan India ya? Iya, kita keturunan India. Iya, Karena dari India campur Palembang. dari campur Palembang, kemudian Ya, dari orang tua Dari orang lahir tua. lahir di Palembang. oke, baik. Pendengar, siaran kita saat ini kita juga menyiarkan secara langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang bersama Mbak Novita Samiras dengan tema kita adalah peluang usaha martabak Kasmir di Palembang. Jadi memang kalau berbicara soal keturunan, Mbak ini memang sudah ada keturunan Indianya, kemudian juga memang usahanya dari dulu martabak atau seperti apa nih Mbak? Bisa cerita dulu nih. Kalau suami itu udah dari kecil dia usahanya martabak. Dari kecil, Heeh. dari usia berapa kira-kira Dari itu? masih sudah sekolah. Masih sekolah sudah usaha? Iya, sudah usaha Dari kecil. Jadi sampai sekarang. sampai sekarang. Turun temurun juga berarti Mbak Novita. Iya, dia sempat juga kerja ya. Cuman kalau kerja sih kayaknya enggak Nggak enggak kena terbiasa chemistry-nya ya. Iya. Karena mungkin karena keturunan orang India kan rata-rata dia wira swasta semua. Wira swasta semua. Seluruh sebagian besar keluarga Iya. itu semuanya wira swasta pedagang. Oke, jadi semuanya dari keluarga memang banyak usaha pedagang ya? Iya. Oh, baik. Ada yang martabak yang paling banyak. Ada Martabak yang usaha paling banyak. rumah makan ada. Oh iya. Kabarnya dulu sempat cerita usaha roti juga dulu Mbak. Iya. Heeh. Usaha roti. Iya. Rotinya itu roti apa kalau boleh tahu? Itu roti yang ciri khas orang India, emang dibawa dari India terus dikembangkan di Palembang. Roti apa itu? Roti Kayak bantalan itu ya, yang besar kalau ya? zaman dulu sih dibilang roti bantal ya Oh, namanya. roti bantal. Iya. Sampai sekarang masih tetap eksis usahanya? Kita terus usaha itu terus dikembangkan sampai sekarang karena Sampai itu emang pesan dari kakek dulu, itu usaha itu harus diteruskan. Tidak boleh putus. Iya. Nah, setelah roti itu terakhir kapan Mbak usaha rotinya? Atau anak-anak melanjutkannya ya? Terus keluarga tetap. Keluarga tetap. Tapi Mbak Novita akhirnya berkelanjutkan ke martabak. Iya, karena ikut suami usahanya martabak. Oh, jadi ikut suami akhirnya. Iya. Sejak tahun berapa nih usaha martabaknya Mbak? Kalau yang sekarang sih saya dulu suami kan usahanya martabak dulu. Terus dia menikah dengan saya bikin usaha roti. Ya. Nah, terus karena adik-adik sudah bisa nerusin, jadi saya buka usaha sendiri, Oh. buka martabak ini. Iya, oke. Nah, kenapa Mbak Novita memilih peluangnya di martabak? Kenapa nggak Mbak tetap eksis di roti gitu? Mungkin ada pertimbangan gitu. Ya karena usaha roti kan sudah dipegang sama adik-adik. Oh, sama saudara. Saudara sendiri, adik-adik 3 orang adik-adik saya buka usaha roti semua. Roti semua. Jadi yang di Palembang ini stok rotinya ngambil dari keluarga-keluarganya Mbak Novita ya? Sebagian besar Sebagian besar. kita punya. Jadi kalau yang beli roti bakar Roti seperti komplit. itu, roti komplit. Oh, Iya. roti komplit. Iya. Yang isinya beragam rasa ya, ada Ya strawberry. komplit, isinya komplit banyak macam, ada selai stroberi, selai Iya. nanas, pakai kacang, pakai coklat, pakai susu. Komplit sekali. Baik, ini martabak. Yang namanya martabak ini konotasinya kita langsung ke orang India gitu. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih dari kakeknya dulu, mungkin ada sejarahnya bisa ke Palembang nih. Seperti apa nih Mbak Novita? Kebanyakan orang India yang di Palembang ini dia itu perantauan. Perantauan. Karena kan dulu India dijajah Inggris nih. Banyak yang kabur, keluar, lari. Iya, termasuk ke Palembang ya. Ya, di Palembang banyak. Jadi ada komunitasnya juga. Ada.
Kita Ya. ada komunitas yang namanya IKI, Ikatan Keluarga Keturunan Indonesia India. Oh, Indonesia India. Sudah lama perkumpulan itu, Mbak? Sudah lama, Sudah lama. karena itu kan semuanya orang India tapi nggak satu daerah, dia macam-macam daerah. Macam-macam daerah. Iya, Seperti di Sumsel ada Banyu Asin gitu ya. Iya, beda Beda daerah-daerahnya. daerah. Nah, soal beda daerah berarti martabak ini punya ciri khas masing-masing ya, Mbak Yang, Novita? yang biasanya sih kalau ciri khas mereka kan itu bumbunya kari. Tapi kari itu di daerah-daerah kan ada beda racikan. Beda racikan, masing-masing punya ciri khas. Iya. Nah, Karena kalau di Palembang ini yang paling banyak itu Indianya Malabar. Malabar, Dari daerah Kerala. Nah, kalau kita dari daerah Uttar Pradesh, dari Azamgar, oh namanya nama daerah kita. Azamgar. Ya. Nah, kemudian ini Mbak Novita mengembangkan usaha martabak ini kan sudah dari tahun 2010 ya. Iya, Berarti udah hampir 13 tahun. 13 tahun di Talang Kelapa. Di Talang Kelapa. Posisi jualannya di situ. Tidak menggunakan media sosial, tetap jualan di sana ya, ada ruko khusus. Iya, kita pakai ruko tempatnya, usaha sendiri di situ. Terus kita di GoFood juga ada. Oh, ada di media sosial menggunakan jasa Ada. kurir ya. Iya, Grab, GoFood ada. Ada semua. Sudah 13 tahun. Nah, ingin tanya ke Mbak Novita, kan namanya harga telur itu kan pada naik sekarang gitu. Nah, Iya. dulu pertama kali di tahun 2010 berapa martabak ini dijual? Dulu kan harganya masih 10.000. 10.000 itu menggunakan 10.000 itu ya dulu kan masih murah semua. Terus kita naik juga mungkin sudah 3 tahun 4 tahun kita dagangnya 10.000 baru naik 11. ya. Nah 11 itu mungkin sudah 4 tahun baru naik 12 harga. Berarti sedikit sekali kenaikannya selama 10 tahun ya Mbak Novita ya. Iya. Tidak rugi tuh. Kalau rugi sih enggak ya Enggak Mbak ya, ya. karena kita dagang tuh memang keuntungan itu besarnya paling enggak itu 30% itu pasti. 30%, nggak boleh yang apa lebih dari itu ya kayaknya. Bisa. Bisa. Kalau yang jualannya di tempat umum itu harga variasi. Iya. Tapi kalau karena kita nih tinggal di komplek ya, Di jadi perumahan di masyarakat. perumahan, Iya. jadi harga kita itu yang Disesuaikan dengan kondisi disesuaikan kayaknya. kondisi. Terus kita punya tempat sendiri, nggak sewa. Nggak sewa. Jadi harga sewa kita nggak ada. Iya, mungkin itu ya jadi Itu, pertimbangan. pertimbangan kita untuk harganya lebih miring lah. Iya. Kalau 10.000 itu menggunakan berapa telur itu Mbak? 2 telur 10.000. Sangat murah itu Mbak. Karena saya pernah beli di beberapa tempat itu 1 telur 8.000. Nah, jadi kalau 2 telur 16 dong ya harusnya ya. Nah, ini Mbak menjual harga 2 telur 13.000. 13.000. Iya. Nah, dengan kondisi seperti sembako yang pada naik, kualitas tetap dipertahankan Mbak Novita? Kita terpaksa kita ya ngikutin kalau harga kan bisa naik turun, jadi Naik tapi turun. harga kita nggak bisa ikut naik ikut turun lagi Iya. ikut turun lagi. Paling Kayak mungkin nggak bisa. ukurannya ya kalian di Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Jadi seperti apa nih untuk mensiasati hal itu Mbak Novita? Ya kalau kita kan karena kita ini punya tempat sendiri, Iya. kita nggak sewa. Jadi Ya, nggak menjadi masalah nggak ketika jadi bahannya masalah. naik. Kemudian juga bentuknya juga sama gitu, Sama. tidak berubah ya dari rasa. Kita ke martabaknya. Martabak ini kan teksturnya ada telur, apa aja tuh bahan-bahannya tuh Mbak? Kalau untuk kulitnya itu tepung terigu, Tepung terigu. kulitnya. Iya. Nah, terus dikasih telur isinya. Nah, yang banyak macamnya ini bumbu dari kuahnya. Apa aja kalau boleh tahu? Itu kan ada ciri khasnya Iya, kuah-kuahnya. kalau kita kan kuahnya pakai santan. Terus dikasih bumbu kari, terus banyak bumbu racikannya juga. Iya. Terus dikasih daging. Itu- Banyak macam ya. Iya, kentang, dikasih kentang yang direbus dulu kentangnya, baru dihancurin, dimasukin. Jadi kentalnya itu karena kentangnya. Karena kentangnya dari kuah itu. Iya. Nah, kualitasnya kalau untuk kentang itu memang kualitas premium atau memang pilihan seperti apa ini Mbak Novita? Kalau kentang sih kita Standar ya? Standar sama semua. Sama ya. Iya, kalau kentang nggak bisa dibedain yang premium, yang biasa nggak ada. Sama ya. Nah, kalau mungkin bahan baku terigunya sama juga atau menggunakan standar apa Mbak? Kalau terigu kita yang Bogasari ya, pakai Yang kualitas segitiga. premium. Iya. Jadi itu bentuknya memang bisa dikatakan
besar sekali juga lumayan standarnya 13.000 ya Mbak Novita ya. Ya kenyang lah kalau makan sama dengan sepiring nasi. Iya, karbohidratnya ya. Iya sama. Baik, selama membuka peluang bisnis martabak ini mungkin selama 10 tahun lebih 13 tahun. Ini pernah nggak sih Mbak misalkan ada dari dinas koperasi atau mungkin dari dinas perdagangan atau juga dinas perindustrian untuk memberikan semacam pelatihan atau seperti apa nih Mbak? Atau Belum Mbak pernah belum tergabung ada, dalam UMKM? belum ada. Oh belum ada, jadi Mbak mandiri sendiri ya? Iya, Mbak Novita tidak tergabung dalam UMKM nggak? belum. Oh belum ya. Nah mungkin bisa jadi ini salah satu alternatif juga bisa tergabung dalam wadah UMKM. Iya. Nah mungkin dengan seperti ini mungkin banyak manfaat yang akan diperoleh nantinya sama Mbak Ya, Novita. mudah-mudahan. Iya, baik Mbak Novita, kita bicara lagi masalah namanya martabak har ini kan punya ciri khas ya, dari bentuknya, rasanya, kemudian bumbu-bumbunya tidak sama dengan kalau biasa kita membuat martabak di rumah gitu. Nah bumbu-bumbu yang menjadi ciri khas dari martabak har ini apa aja Mbak Novita? Kebanyakan bumbu rempahnya itu ada semua. Ada semua dari apa? Dari itu pakai jinten, pakai adas, pakai kapulaga, pakai kayu manis, pakai ketumbar, Semuanya. ya banyak semuanya itu bumbu itu masuk itu. Ya, jadi proses pembuatan kuahnya sendiri seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan nih Kalau biar ada yang mendengar, siapa tahu nanti bisa dibuat di rumah gitu. oh bisa gampang sih Iya. kalau mau bikin sendiri di Seperti rumah. apa dari tahap pertama? Bumbunya kalau kita kan sekarang sudah ada yang sudah jadi racikannya itu bumbu Enggak kari. apa-apa dipakai. Bumbu kari yang bumbu yang banyak-banyak di pasar itu Iya. bumbu merek Mawar kan itu bumbu yang sudah jadi, sudah diracik, sudah digiling, sudah Tetap halus. bisa ya. Jadi, terus ada juga yang dari Malaysia bumbu babas namanya. Nah, itu banyak sekarang pasarannya di sini. Oh, seperti itu. Iya, karena racikannya itu bagus. Baik. Lengkap, terus rasanya juga enak. Nah, kita juga pakai. Oke. Nah, membuatnya seperti apa Mbak? Bisa dijelasin nih cara pembuatan kuahnya misalkan. Dari pertama ditumis atau apa biar kita Ya bisa kita tahu nih. kalau pertama kali kalau menumis itu bawang merah, bawang putih pasti ada itu Iya, ya. oke. Nah, terus yang ditumis itu sama itunya dagingnya dulu Oh, sama daging. ya biar empuk biar ya. empuk. Agak lama itu. Oke, Empuk. berbarengan. Terus kita siapin santannya, Iya. tapi santannya nggak kental ya, kita santannya encer banyak airnya. Encer. Tapi ada santan tapi nggak terlalu banyak. Iya, iya, baik. Jadi Kemudian? tumisannya itu dimasukin di santan. Baru dikasih bumbu halusnya. Ya. Bumbu halusnya seperti yang dari Mawar, yang Babas punya Baru itu masuk. dimasukin. Terus dikasih lah bumbu racikan lagi itu kayu manis, cengkeh, kapur laga, kembang peka, itu masuk semua. Itu Terus, banyak ya? Iya, terus kentang yang halus. Yang halus sudah di blender kentangnya. Yang sudah direbus Sudah dulu, direbus. dihalusin, baru dimasukin. Terus tambahan yang terakhirnya itu daun Daun apa? kari. Daun kari. Daun kari itu kita pakai. Bikin aromanya tuh enak ya. Ya. Baik. Jadi itu ciri khasnya dan cara pembuatannya. Tidak menggunakan apa namanya kalau sekarang bahasanya pakai penambah rasa, penyedap rasa enggak ya, Mbak? Kalau tergantung orang yang bikin. Kalau- Kalau kurang sedap katanya ditambahin Tambah penyedap aja. rasa. Wah, itu pasti ditambahin. Kalau kita pakai garam, pakai gula. Sudah cukup. Cukup. Iya, berarti itu alami penyedap rasanya. Baik, Mbak Novita, kita sudah ngobrol tentang pembuatan martabak. Nah, nanti ada juga pendengar mau nanya nih, kalau buat martabaknya sendiri itu seperti apa juga tuh, Mbak Nah, Novita? itu kalau yang agak sulit itu, Nah, bikin martabaknya yang pasti sulit. ditipisin itu, kan dia kan diputer-puter. Itu harus ada ditipisin. keahlian ya, ada Nah, keterampilan. Itu harus ada keterampilan tersendiri itu. Itu harus belajar dari Dulu. Mbak Novita dari awal belajarnya kayak mana tuh? Iya, saya waktu Masih kecil? menikah Oh, kan menikah. baru sama suami kan, jadi dia bikin martabak baru belajar. Yang ada gaya-gaya kayak Dilempar-lempar. gini, dilempar-lempar ya. Dilempar-lempar. Nanti dia ngelebar sendiri gitu. Iya, melebar tipis itu harus ada keahliannya Ada itu. keahlian, ada teknik ya. Tekniknya. Kalau kita yang manual mau belajar berapa hari harus bisa itu? Kalau yang biasa-biasa ibu-ibu rumah tangga itu dia pakai gilingan
gilingan untuk kue ya? Ya, gilingan itu bisa. Bisa juga. Karena sering yang mau bikin sendiri katanya di Iya. rumah susah katanya. Kan nanti pakai gilingan atau pakai botol juga bisa. Sampai tipis. Sampai tipis gitu. Kayak kita buat keripik Mumbai kayaknya ya. Iya. Jadi ditipisin selebar itu baru nanti digoreng di atas kuali gitu ya? Iya. Oke. Kalau martabak digoreng tapi minyaknya sedikit, Sedikit. nggak banyak Nggak minyaknya. banyak. Itu yang membedakannya ya. Iya. Jadi dia tidak menggunakan terlalu banyak minyak. Mm-mm. Oke, nah itu yang bikin susah atau sulitnya membuat kulitnya. Kalau isinya itu langsung ya Mbak Novita, langsung di atas kulitnya tadi? Iya, sudah lebar, tuh, kulitnya sudah lebar, langsung dipecahin telur 2, Iya, ditutup berbentuk segi 4. segi 4. Kalau yang pesen pakai sayur mayur, nah seperti apa itu Mbak Novita? Itu telurnya dikocok ya, dikasihin garam, terus dikasih tambahan sayur-sayurnya itu daun bawang, Oke. mau seledri, Seledri boleh. bawang bombay. Bawang bombay juga masuk. Kalau nanti ada yang mau pakai kentang ada. Tetap dikocok di telur. Dikocok dulu di telur, nanti baru ditumpahin, ditutup. Beda sama yang nggak pakai sayur ya. Mm-mm. Baik pendengar, ini kita bicara soal kuliner. Jadi yang mau tanya-tanya sama Mbak Novita tentang martabak, ini nggak apa-apa berbagi ilmu kita di hari ini ya Mbak Novita ya. Pasti. Karena di Palembang di pelosok manapun pasti ada yang jualan martabak. Iya, kalau daerah Mbak Novita banyak juga yang jualan yang sama. Banyak. Tapi mungkin punya cita rasa beda-beda ya. Ya pasti itu. Pasti. Karena setiap orang walaupun bumbunya sama, tapi cara bikinnya bisa beda. Iya, oke. Tadi namanya martabak Kasmir. Saya penasaran kenapa dipilih nama Kasmir itu. Dulu Mungkin waktu ada sejarahnya. sejarahnya itu dulu mau bikin ya jualan martabak itu kita pakai nama kedai ya. Kedai. Kedai karena belum ada nama, tapi karena saya punya anak 3 cowok semua. Jadi disingkatlah ketiga nama anak ini. Nama Kasmir itu Karan, Amar, Samir. Oh gitu, jadi jatuhnya Kasmir gitu. Jadi disingkatnya Kasmir. Kalau ingat Kasmir kan kita sering nonton film India gitu ya. Ya, Nah itu banyak daerah syuting. banyak syutingnya di Daerah sana. syuting film itu Syuting di Kasmir film yang paling di bagus. Kasmir. Memang terkenal daerahnya cantik ya Mbak Novita. Seperti di Eropa. Oh, jadi kalau Banyak suka salju. film-film India yang ada bunga-bunga cantik seperti Ya, background itu bunga ada di tulip, bunga itu di tulip Kasmir. Di Kasmir. Oke, karena dinamakan Kasmir mengingatkan juga daerah tempat tinggal di India ya Mbak Ya, Novita. tempat yang paling bagus di India itu Nah, di sudah Kasmir. pernah ke sana Mbak? Sudah pernah. Nah, gimana tuh ceritanya? Asik tempatnya? Tempatnya dingin karena Dingin dia ya? di daerah pegunungan Himalaya. Di deket Pak Himalaya ya? Iya, pegunungan, gunung es abadi itu. Jadi deket situ. Tapi kita waktu ke sana kita musim panas. Musim panas? Musim panasnya suhunya 10 derajat. Musim panas dia suhunya 10 derajat. Iya. Berarti masih tetap dingin dong Mbak? Pasti dingin sekali. Kita yang nggak biasa dingin sekali. Iya. Pakai bajunya pas sampai 3 lapis. Iya. Berarti di sana Kasmir memang cantik suasananya. Kalau Desember kayak ini salju turun. Salju turun. Iya. Udah berapa lama di Kasmir waktu itu? Kita waktu itu bertahun-tahun. enggak, kita cuma jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan, ikut tur ke India, jadi asik. ke Taj Mahal Iya, juga, iya. ke Jaipur, Baik. keliling-keliling. Keliling-keliling ya. Ya ikut tur, Oke. jadi ke Kashmir itu di Kashmir 5 hari. Kita coba terima dulu telepon ya Mbak Novita ya. Oke. Ya silakan yang terputus dicoba kembali. Mau tanya-tanya sama narasumber kita Mbak Novita di acara UMKM hari ini. Kita bicara soal peluang bisnis usaha martabak. Nah, martabak har kayaknya nih. Martabak Kasmir hari ini. Ya selamat siang RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana. Selamat siang Oma. Mau tanya martabak ya. Mau bikin martabak hari ini Oma. Silakan ini ada narasumber kita nih pas banget. Ada Mbak Novita nih. Martabak Iya, Kasmir. terima kasih Mbak Nadiar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novita. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makanan favorit martabak har. Wih. Suka ya Oma ya makan martabak hari ya. Suka sekali. Setiap hari kita beli di sini 10.000 dia. 10.000. Ya, oke. Pertanyaannya satu ya. Oke, apa itu? Apa asalnya martabak ini dari India? Kenapa? Martabak?
apa martabak ini dari India apa bukan? Nanti dijawab ya, apakah martabak itu dari Terus India yang atau bukan? kedua, itu martabak itu ya, martabak kentang itu. Jadi pas mau dimasak itu, setelah dihancurin itu kentangnya, ditambahin lagi telurnya itu tujuannya itu apa? Apa hanya menambah rasa enaknya apa gimana gitu ya? Ditambah telur lagi gitu kan? Dikocokkan kentangnya? Dikocok. Oh, ke Oh, kentangnya itu gitu. tambah tuh sama kentang. Iya. Fungsinya apa gitu ya, Oma ya? Iya, apa dia Oke. diredain apa gimana? Apa memang hanya untuk menambah rasa rasa enaknya aja apa gimana gitu? Baik. Heeh. Iya, Oma mau Terus bikin ya kayaknya ya. yang berikutnya nih, Apa itu? ini yang paling sebenarnya yang paling selama ini pingin mau tanya tapi belum sempat gitu ya. Mm-mm. Kenapa sih penggorengannya itu pakai penggorengan seperti itu yang lebar sekali gitu? Apa nggak bisa penggorengan biasa aja gitu ya? Oh, penggorengannya yang lebar bulat itu ya? Iya. Iya kan ya, Kualinya tipis besar ya. ya. Betul betul. Apa nggak bisa pakai penggorengan biasa? Memang harus itu untuk ciri khas martabak gitu ya, martabak khas penggorengannya gitu ya. Baik. Boleh kan Oke. ditanya sampai situ ya? Boleh, Boleh, nanti boleh, dijawab boleh. sama Iya, Mbak soalnya Novita. bertanya gini, kenapa harus pakai penggorengan ini ya? Kenapa gitu. nggak kuali Kenapa biasa ya? pakai boleh biasa gitu. Baik, makasih Oma. Terima kasih Iya. atas jawabannya Mbak Novita Iya, ya. sama-sama. Terima kasih Bu, Mbak sama-sama. Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana dari Prabu Muli nih, Mbak Oh, Novita. dari Prabu Muli. Pendengar setia selalu nih, setiap hari dia stay tune terus di Pro 1. Oke. Baik, ada 3 pertanyaan. Martabak itu memang dari India ya? Sebenarnya yang bikinnya orang India ya, yang Har Aji Rojak itu, Iya. dia orang India. Tapi dia bikin martabak yang isi telur itu cuma untuk di Palembang. Di India nggak ada. Nggak ada. Di India nggak ada dicari martabak telur. Berarti itu inspirasi sendiri dari Iya. Haji Abdul Razak. Iya, dia pertama kali bikin itu dia bikin nyiptakan sendiri. Sendiri. Martabak itu Dimasukin telur ya? telur. Jadi berarti itu ciri khas di Palembang. Iya. Betul. Tapi memang martabak itu di Palembang yang memang Iya, ada di seperti India itu. nggak ada. Nggak ada. Yang martabak kayak kita yang diisi telur dua itu Bener. nggak ada dia. Iya. Tapi martabaknya itu banyak macamnya. banyak macamnya. Setiap daerah juga modelnya beda-beda. Baik, Pak Novita ditahan dulu, ada pendengar lagi mau gabung. Ya Boleh. kayaknya ini penyuka martabak semua yang nelpon ya. Kita coba dulu. Iya, selamat siang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar juga dari Bandung Timur. Iya, Pak Ahmad sudah Irwan ketemu. tertarik ya Iya. sama martabak ya. Kalau di Iya, Bandung, iya. di Bandung nggak ada martabak ya? Ada nggak? Oh banyak, ada Banyak. martabak. Martabak manis mungkin ya. Iya, tidak ketinggalan juga ini. Orang Bandung juga selalu ikut kan, itu kayak Iya, oke. orang Bandung ini saya ikut bergabung dalam Iya. acara hal apapun juga ya. Itu kan seperti Mbak Nadia ya. Iya, silakan ada Mbak Novita nih, owner dari Martabak Kasmir. Silakan Pak Ahmad Irwan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini martabak Kasmir itu semacam martabak manis atau martabak asin kan di sini. Juga jualan yang terkenal kan itu martabak Bangka itu kan di sini kan. Oh, itu yang Suka- manis Iya. ya. Ini Iya, martabaknya iya, seperti asin. Oh asin. Ini Iya. ada martabak telur kan, ada martabak yang manis. Iya. Kedua-duanya juga saya suka, baik manis maupun juga suka. Gitu Suka kan. semua ya. Ya, kecuali martabak yang tersuka yang martabak yang basi, yang pahit nggak suka itu ya. Manis asin. suka. Sama anak kecil juga nggak Saya, mau lah Pak. Semua orang nggak suka. Nah, iya. Mbak Nadia. Ya itulah mungkin Mbak siapa Mbak namanya? Novita namanya. Mbak Novita. Saya udah lama itu kan berapa tahun kah menjadi pengusaha martabak. Iya. Kan? Mudah-mudahan kalau saya nanti kapan-kapan ada waktu punya usaha ke Lembang bisa nyobain martabaknya Mbak Novita itu kan. Iya. Iya bisa Pak, karena bisa. kalau ke Palembang jadi ciri khas makanan Palembang Pak, martabak hari ini. Nggak ada tempat lain. Oh gitu. Dulu ke Iya. Palembang itu waktu ada itu Asian Games kan saya nonton ke Jakabaring tuh. Iya, Iya, Jakabaring. 2018. 2018 Itu ya. aja. Ya, Oke. kebetulan ada keponakan juga dapat istrinya orang Palembang tapi orang Banyu Asin tuh kan. Iya itu orang Sumsel berarti. Ya mudah-mudahan Induren Sawitnya juga bisa dapat orang Palembang dan Nadia itu kan. Ya duren sawit gitu kan. Iya. Baik, nanti dijawab sama Mbak Novita ya.
Iya, begitulah Oke. mengisi pertanyaan. Maaf sedikit agak canda ya, Mbak. Ya Jadi nggak Ya, nggak apa-apa, apa-apa, Pak. biar biasa. lebih akrab gitu, lebih dekat. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ke Ahmad Irwan tadi ada Oma Ana tadi sudah ya martabak tadi dibahas. Iya. Jadi martabak itu memang pertama kali dibawa dari orang India ya. Iya. Tapi tidak menggunakan seperti telur sekarang di Palembang Iya. martabaknya. Kalau yang di India nggak ada yang pakai Nggak telur. ada yang pakai telur. Oke. Nah, kemudian tadi Oma nanya, kentang tadi dicampur sama telur dikocok gitu, kemudian Iya. dikasih bumbu. Itu kenapa, Mbak? Biar Itu kenapa? kalau martabak sayur biasanya itu kan dia itu ada yang pakai kentang, ada yang enggak. Kalau yang enggak pakai kentang itu kan pakai cuma daun bawang, seledri, bawang bombay. Ya. Itu yang dikocok dulu sama telurnya baru ditumpahin, diisiin ya. Nah, ada yang kepengen pakai kentang. Iya. Ada, Tapi nggak pakai daun bawang. pakai semua, Pakai tak semua, ditambah lagi, ditambah lagi. ditambah kentang isinya buat isian. Baik, oke. Terus Jadi fungsinya itu untuk isiannya ya, isian. biar enak ya. Iya. Oke. Kemudian pakai itu apa namanya? Penggorengan. Penggorengan yang lebar Itu ciri khas emang. Di Emang India ciri semua khas. kayak itu orangnya bikinnya. Baik, itu ciri khas. Iya, ciri khasnya. Jadi kita tetap pakai itu, Tetap pakai ya. ciri khas. Tapi kalau ibu-ibu di rumah tangga yang kepengen bikin martabak, pakai teflon juga nggak bisa. Bisa. Bisa, nggak apa-apa, Nggak bisa. apa-apa, benar. Tinggal ukurannya aja disesuaikan. Mau kecil mau besar ya. Iya. Baik, itu ya Oma. Jadi itu Iya, memang ciri cuma khas. ciri khas dari makanan India itu Iya. penggorengannya seperti itu. Penggorengannya itu dibawa dari India atau memang ada Enggak, di sini jualnya? kita bisa bikin di sini. Bisa bikin sendiri. Bikin di sini kita kan pakai pelat besi itu berapa sentinya, 3 yang 5 senti ketebalannya. Ketebalannya Nah, terus bentuknya itu bulat. bulat. Jadi memang dibuat sendiri di sini ya. Dibikin di Oke, sini. Oke, terima kasih Oma Ana dari dijawab sama Mbak Novita. Kemudian Pak Ahmad Irwan di Bandung, dia mungkin belum nyimak dari awal ya. Iya. Ini mungkin penjelasan aja. Martabak itu kan macam-macam, ada yang martabak manis, Iya, martabak kalau telur martabak gitu. bangka. Martabak bangka, martabak bangka, manis. iya. Nah, Nah, ini ini Mbak Novita nih Martabak India ini. martabak India namanya martabak Kashmir. Ya. Iya. Kalau Jadi- martabak India ini isinya telur, Pak. Dan rasanya Rasanya gurih. terus bumbunya itu kuahnya, bumbunya itu Menggunakan bumbu Bumbu kari. kari. Jadi pakai kuah. Walaupun ada juga martabak telur pakai kuah, tapi dia bumbunya mungkin bukan bumbu kari ya, Mbak ya. Iya. rata-rata sih semuanya pakai. Pakai ya, Kalau- walaupun martabak telur Iya, ya. Palembang juga kan punya makanan ciri khas ragit ya. Ragit. Nah, itu kuahnya Ragit. Itu beda. Kuahnya mirip Mirip. sebenarnya sama bumbu kari rasanya. Iya, rasanya. Iya. Tapi warnanya beda ya. Iya, karena kalau ragit itu kan dari tepung aja yang dibikin kayak jala ya. Jala ya. Kuahnya hampir sama ya. Kuahnya bisa sama. Bumbu-bumbunya mungkin sama juga. Baik, itu ya Pak Ahmad Irwan beda sama martabak manis, martabak yang ada di Bandung mungkin ya. Kemudian Iya. martabak ini. Kan martabak hargan ciri khas dari Palembang sekarang. Iya, betul. Kalau orang Makanan khas makannya Palembang. di Palembang, makan har memang yang nggak bisa terlupakan ya kata orang. Ciri khasnya itu ada bener dari rasa kuahnya, kemudian martabaknya, telurnya begitu gurih. Pokoknya Kan sering mantap. masuk di TV tuh artis-artis kalau ke Iya, Palembang dia pasti nyobain martabak. Karena telur. tempat lain nggak ada walaupun di Jakarta ya. Ya. Kalaupun ada yang buka martabak telur mungkin. Ada kalau di Jakarta, di Bandung, di mana-mana tuh ada, tapi dia itu nggak pakai kuah dianya. Oh, jadi dia kering ya? Iya, dia martabaknya sayur, dikasih daging juga isinya. Kocoknya itu pakai telur, pakai sayur-sayuran, pakai daging, Baik. ditumpahin, digoreng. Tapi dia makannya pakai acar. Kayak acar. Oh, Iya, nggak ada kuah. Oh iya, bicara acar. Iya, karena saya ini, sudah pernah ke Bandung, Sudah pernah ya? Sudah lihat. Baik. Mbak Novita itu tadi ada cabe ya? Itu cabenya pengganti dari acar ya? Acar. Cabe itu cabe apa? Cabe Acar cabe ini rawit? cabai hijau. Cabe hijau yang besar-besar itu? Iya. Dipotong-potong. Iya, karena kalau pakai cabai hijau kan jadi tidak terlalu pedas. Tidak terlalu pedas. Anak-anak juga bisa makan yang usia SMP, SMA ya. Itu kuahnya apa item itu untuk Itu cabenya? ini pakai Cuka? enggak, kita pakai kecap manis. Manis. Terus dikasih garam, dikasih cuka. Oh, dikasih garam masih cuka. Iya. Oke. Jadi rasanya asam manis. Asam manis ada. Baik.
Baik, Mbak, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita siang hari ini. Pendengar, masih bersama Mbak Novita di acara Palembang Bisa seputar UMKM. Kita bicara mengenai peluang bisnis dari usaha martabak. Khususnya hari ini adalah martabak Kasmir. Kebetulan Kasmir itu sudah kita dengar tadi adalah nama dari ketiga anak dari Mbak Novita. Silakan nanti mau tanya-tanya, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali di acara Palembang Bisa. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, masih bersama Palembang Bisa seputar UMKM hari ini bersama Mbak Novita di acara kita dengan topik bahasa mengenai peluang bisnis martabak Kasmir di Palembang. Kita baca dulu, ada channel YouTube yang masuk. Ini ada yang masuk kayaknya. Ada Bayram Ahmed. Nah, halo Mami. Nah, dijawab dulu tuh Mbak Novita. Halo Bayram. Iya, ini siapa nih? Ini keponakan. Keponakannya Mbak Novita. Halo, manggilnya apa nih? Ahmed ya? Atau Bayram? Bayram. Terima kasih Bayram udah ini ya Pak, like dan juga kasih tanggapan di channel YouTube ya. Yang lain silakan di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang bersama Palembang Bisa hari ini membahas mengenai peluang usaha martabak Kasmir di Palembang. Baik Mbak Novita, sambil menunggu yang lain pendengar kita di 36997 atau juga di live chat silakan. Ini banyak sekali waktunya hingga pukul 11 nanti kita berbicara soal peluang bisnis martabak. Baik Mbak Novita, ini kan sudah tahun 2003 habis ya, 2024. Untuk Mbak Novita sendiri, bagaimana Mbak Novita untuk peluang bisnis ke depan? Apakah Mbak Novita optimis martabak ini tetap bisa eksis ke depannya atau seperti apa Mbak Novita? Ya. Kayaknya sih kalau untuk kedepannya ya kita mau menambah menu-menu baru. Menu-menu baru? Ya. Seperti apa? Kita martabaknya itu kita tetap pakai telur, terus ada varian kita tambah sosis. Jadi martabak telur sosis. Ya. Terus martabak telur pakai pisang. Pakai pisang? Iya. Seperti apa? Ini saya mencontohnya ini dari Thailand. Dari Thailand? Iya, saya pernah buka YouTube tuh lihat martabak telurnya, dia bikin ada pisangnya. Di dalam? Iya. Pisangnya diiris? Iya, diiris-iris, dimasukin jadi asin manis itu Asin rasanya. manis pakai kuah gitu ya? Iya. Oh itu terobosan baru ya? Iya. Rencananya kapan itu? Kita mau buka lagi dari pagi sudah kita mau buka.
itu Oh, selama ini kedainya. buka kedainya jam berapa? Biasanya kita buka sore sampai malam karena ini Oke. biasanya makanan sore ya. Martabak ya, Malam makanan orang selingan gitu. selingan nasi ya, mungkin bosen makan nasi tiap hari ya. Nah, jadi kita mau buka inovasi baru nih, kita mau buka dari pagi bisa sarapan nih. Ya. Sarapannya jadi variannya banyak macam. Ada yang isi pisang. Ada pisang, isi sosis, Isi ada sosis. mie-nya Oh, juga. ada mie-nya juga. Ya, anak-anak kan biasanya doyan mie, semua orang pasti doyan makan mie ya. Iya, iya. Jadi di mertabaknya juga pakai mie. Jadi terobosan baru nanti ya. Iya. Ini punya terobosan itu dapat inisiatif dari channel atau dari media sosial atau dari anak gitu? Kita anak ya biasanya bosen tuh kan, jadi dia bikin mau makan yang ada sosisnya katanya. Jadi kita telurnya tetap ada, terus kita tambahin sosis. Sama sosis. Sosisnya Nah, diiris-iris. Iya diiris tuh kan dikocok sama telurnya, nanti ditumpahin, dimasukin di martabaknya. Baik, baik. Jadi yang suka mie nanti pakai mie. pakai mie. Jadi ada terobosan baru ya. Mm-mm. Baik, ini luar biasa. Kemudian kalau kuahnya tetap dipertahankan seperti itu ya Mbak ya? Ya, kalau kuah kita ya, tetap. ya. Nah, kemudian di tahun-tahun yang akan datang ini pasti kita kaitkan dengan namanya media sosial. Iya. Mbak Novita sampai ini walaupun sudah 10 tahun, 13 tahun, ini dari awal menggunakan media sosial atau seperti apa nih untuk promosinya? Atau langsung Di menggunakan? GoFood kita ada martabak kasmir di GoFood Oh, ada. ada. Untuk Di Grab. penjualan ya? Iya, Grab juga ada. Baik. Kalau untuk penjualan sendiri di luar Palembang ada nggak? Atau mereka yang ke sini? Kalau di luar Palembang biasanya ada yang punya anaknya di Bandung, di Bandung, di Jakarta tuh. misalnya. Ya, dia kalau mau berangkat naik pesawat dia pasti bisa pesan dulu. Pesen dulu sebelum Pesen, berangkat. iya. Kita packing. Itu kalau dia berangkat pagi sampai sore itu masih bagus. Masih bagus ya. Tetap bertahan, tinggal dipanasin kuahnya aja ya. Iya, sering itu ada temen yang pindah ke Bogor. Iya. Itu ya dia paling sering kalau suaminya dinas di sini pasti pulangnya bawa martabak. Bawa martabak. Iya. Karena dia kangen ya sama Iya, martabak, kangen sama masakan martabak. Palembang. Nah, menurut Mbak Novita sendiri, Palembang itu kaya banget ya dengan makanan ya. Waduh, Apalagi Mbak sudah lama di Palembang. kalau kita lahir di Palembang, Nah, orang tua seperti- aja lahirnya di Palembang. Iya. Jadi kita ngakunya sih banyak lah orang Palembang. Jadi udah membaur bener ya. Iya. Walaupun dari keturunan Indianya dari orang tua. Jadi menurut Mbak Novita seperti apa nih Palembang punya khasanah kulinernya? Waduh, kaya banget sih kayaknya. Kalau makan makanan ciri khas Palembang itu Iya. banyak sekali. Terus martabak ini sudah jadi makanan ciri khas Palembang. Betul, ya ya. Jadi memang membawa ciri khas daerah ya. Iya, karena orang Indianya di Palembang. Banyak di sini ya. Iya, Nah ngomong-ngomong orang India kan ada perkumpulannya tadi. Iya. Itu sering kumpul bareng nggak sih Mbak Novita? Kita setiap sebulan sekali kita kumpul. Seperti apa kegiatannya? Kita itu kita kegiatan sosial yang banyak. Sosial, bakti sosial. Iya. Mengunjungi teman-teman yang sakit misal. Pasti keluarga yang tergabung dari kita anggota itu kita pasti ada pengawasan ya. Iya. Misalnya apalagi kalau sekarang semua bahan-bahan lagi mahal ini, jadi kita kasih bantuan. Oh gitu. Misalnya beras lagi harga tinggi nih, kita kasih bantuan beras untuk yang membutuhkan. yang membutuhkan benar. Iya. Karena yang lagi kena musibah, yang lagi susah itu kita kebanyakan kita sosial. Sosial ya. Jadi dengan adanya komunitas ini bisa bermanfaat buat orang lain. Iya, yang pastinya komunitas untuk kita dulu. Komunitas di dalam situ ya. Berapa orang sih anggotanya? Banyak? Banyak. Banyak ya. Jadi seluruh orang India di Palembang tuh tergabung dalam situ ya. Iya. Jadi bisa dikatakan itu wadah yang positif ya. Iya. Oke. Nah, untuk kuliner sendiri, ini kan orang India kan taunya martabak gitu ya. Nah, suka nggak sih kalau misalnya kuliner-kuliner lain seperti pempek gitu yang lain, atau sudah membaur jadi satu gitu? Ya, walaupun kita kemungkinan sekarang ini orang India itu mungkin cuma sekedar mukanya aja. Tapi kalau seleranya udah selera Palembang Seleranya ya. Palembang. Udah biasa makan tekwan gitu, Wah, pempek. itu makanan favorit pempek Palembang. Kalau ngumpul itu pasti makannya tekwan, model, pempek, martabak itu ada terus tiap Ada terus. bulan kalau kita kumpul itu pasti ada makanannya. Baik, jadi memang itu ciri khas ya, dan memang tidak bisa dipisahkan dari lidah kita ya, Ya. kayaknya udah terbiasa. Baik, kemudian juga untuk masalah
namanya promosi gitu. Kan Mbak tidak menggunakan promosinya lewat media sosial, hanya menggunakan jasa kurir ya. Ada di beberapa seperti di Gojek atau GoFood. Nah, untuk Instagram atau WA itu tidak dipergunakan sama sekali atau dari mulut ke mulut aja nih Mbak Novita? Ya, kita ada, saya kan ada itu IG ada. Oh, Cuman ada. sekali-sekali kan kita posting makanan kita, Oh, di posting di situ ya? Iya. Tuh, pokoknya kalau saya sih kebanyakan nih bisnisnya berhubungan dengan India. Oh, Saya juga sewa-sewa baju-baju India. baju-baju India. Iya, orang-orang nikahan, orang-orang India itu nikah kan pakai baju ciri khas India nih. Iya, iya. Kita juga komunitas kalau kumpul nih acara kawinan pakai baju India semua. Oh, begitu. Nah, iya, saya punya galeri untuk sewa-sewa baju-baju Sewa-sewa India. baju. Jadi banyak usaha yang lain juga ya. Iya, tapi saya khusus untuk India semua. India semua. Bagaimana antusiasnya sampai sekarang? Luar biasa nggak Mbak? Iya, sekarang sih orang biasa pun sekarang suka. Oh, Kan tiap suka. hari nontonnya India di TV. Jadi kalau Ada sinetronnya, ada filmnya. Kalau misalnya dia mau kondangan, mau ke acara orang India, dia mau pakai baju India juga, walaupun dia orang Palembang, orang daerah, semuanya kepengen pakai baju India. Iya, baik. Jadi Iya. dari makanan martabaknya India, kemudian bajunya Makanannya. juga. Iya, sekarang setiap pesta kawinan di gedung aja pasti ada martabak. Nah, betul. Berapa kali di gedung-gedung mewah tuh banyak ya yang masuk ke sana martabaknya. Iya, kita Karena juga nerima pesanan kan kalau pesanan juga Oh, ya. pesanan martabak, nasi minyaknya. Mbak Novita kalau menerima pesanan karyawannya berapa orang sih? Kita kerja sendiri aja. Sendiri tercover itu? Iya. Kalau mau pesanan untuk resepsi pernikahan yang banyaknya seperti Iya. itu, tercover. Kita sudah biasa. Udah Kalau biasa. pesan yang 200, 300, kalau biasa pesta kan tuh paling enggak 300. 300 potong ya, 300 Iya. porsi ya. Mm-mm. Mbak mengerjakannya sendiri? Ya kan kita kan ada pegawai, ada anak. Oh, dibantu. Ya, anak-anak semua kerja. Kalaupun misalnya acaranya besok tuh resepsi, berarti buatnya dari pagi subuh atau jam Iya, berapa? kita kalau misalnya orang pesennya ini katanya jam 8 nih harus masuk gedung ya. Misal, Masuk gedung tuh. Jadi berarti kita jam 3, jam 4 tuh sudah mulai bikin. terkejar ya? Kalau Kita kata memang, orang. memang kita nggak bisa bikinnya jamnya terlalu jauh. Iya, karena dia tidak fresh ya. Tidak fresh. dan Berarti kuahnya kalau harus pagi berarti kita siapnya pagi sebelumnya. baik-baik. Saya juga kalau misalnya ada pesen orang mau berangkat ke Jakarta katanya, dia berangkatnya jam 5 jam 5 katanya sudah mau berangkat ke bandara. Berarti jam 4 pagi kita harus sudah siapin. Sudah siapin. Jangan terlalu lama ya. Enggak, kita press semua. Fresh semua. Jadi enak makannya. Ya, tergantung pesanan. Jadi Iya. mau jam berapa aja kita bikin. Oke. Nah, kalau untuk resepsi tadi udah. Nah, sering diundang juga nggak? Misalkan ada kegiatan-kegiatan bazar atau seminar gitu menggunakan konsumsi dari Mbak gitu. Pernah juga? Pernah sih, tapi enggak sering Nggak ya. sering ya. Banyak itu resepsi pernikahan ya. Yang paling banyak itu acara Oke, nikahan. acara nikahan. Tapi tercover luar biasa Mbak, cekatan banget berarti. Berarti dalam waktu 1 jam itu bisa mendapatkan berapa potong martabak itu? 1 jam bisa 100. 100. Lumayan berarti kalau 300 cuma 3 jam dong ya. Bener. Tercover banget gitu. Berarti udah biasa tangannya Mbak Novita bertahun-tahun ya. Nah, ngomongin kafe tadi di kedainya buka jam berapa? Jam 3 Mbak, sampai jam 10 malam. Jam 10. Jam 10. Itu kebanyakan yang makan langsung atau bungkus tuh Mbak Novita? Biasanya yang bungkus yang paling banyak ya. Mau makan di rumah. Jadi yang kalau weekend, Oh, weekend itu. ya keluarga kan sekeluarga datang makan di tempat gitu. Itu yang paling sering weekend, Sabtu Weekendnya Minggu. Sabtu Minggu makan di tempat. Iya, itu kalau karyawannya nggak banyak tercover juga tuh. Bisa. Bisa. Ada pilihan menu apa aja selain martabak di situ ketika makan? Ya, yang jelas minumannya. Minumannya yang berbeda, banyak Minuman kan pesanan. banyak kan beda-beda orang pilih minumnya. Ada yang mau es teh, es jeruk, Iya. terus bikin yang cappuccino, yang Milo, yang Thai tea, yang green Iya, tea itu kita oke. siapin minumnya. Kalau untuk namanya konsumen atau pelanggan Mbak Novita nih usianya bermacam-macam
atau dominan orang yang dewasa atau anak-anak nih suka semua? Semua umur, Semua umur ya? semua Luar umur. biasa, berarti orang Palembang suka makan martabak ini memang sudah terbukti. Dari anak-anak usia SD mungkin ya? Udah anak-anak balita pun Oh udah balita makan. pun, gimana tuh? Jadi anaknya Sering. dibawa ke situ? Kalau yang datangnya keluarga, Mm-mm. itu anak balita yang seumur 1 tahun, 2 tahun itu udah makan ya. Udah Cuman makan. karena kadang nggak pakai kuah Iya, dia. martabaknya aja, karena ada Mm-mm, telurnya iya. kan. Oke, jadi anak-anak pun sudah suka dibiasakan Oh, sama iya. orang tuanya Mm-mm. gitu. Orang tuanya suka makan, anaknya diajak pasti makan juga. Nah, iya. Nah kalau kuahnya itu kan nggak bisa tahan lama tuh Mbak ya. Iya, Nah itu maksimal berapa lama itu? kalau kita mau awet ya, Mm-mm. biasanya itu dia tuh nggak boleh ini kalau udah mendidih tuh Mm-mm. diangkat, itu Iya. nggak boleh dikacau lagi, nggak boleh disenggol. Mm-mm. Nah, buat besok masih bisa. Oh jadi kalau udah jadi tuh kuahnya, nggak boleh diaduk-aduk lagi? Nggak boleh diaduk-aduk. Buat kalau misalnya kita bikinnya malam sampai besok dia nggak apa-apa, tapi jangan diganggu. Nggak boleh diganggu. Karena ada santan. Oh ada santan, jadi nggak boleh diaduk-aduk biar nggak basi ya? Iya. Berapa lama tuh kalau ditaruh di dalam lemari es kuahnya itu? Oh, bisa 2 hari. Bisa 2 hari ya? Mm-mm. Baik. Kalau martabaknya kalau mau panas diangetin lagi gitu, digoreng lagi nggak masalah? Kalau buat yang jarak jauh ya, Iya. yang sering ke Jakarta, ke Bandung, itu martabaknya itu jangan digoreng lagi kalau kita pesenin. Jadi gimana? Dimasukkan aja di Magicom, Biar diangetin, diangetin, tapi dia nggak kena air. Kalau dikukus kan kena air. kena dia. air, iya. Nah, jadi kalau di Magicom cuma diangetin, dia tetap lembut. tetap lembut. Jadi jangan digoreng Iya, lagi. Kalau digoreng lagi dia keras terus berminyak. Berminyak, nggak enak makannya ya? Pasti nggak enak. Iya, jadi itu triknya. Iya. Kalau udah nyampe di lokasi, dimasukin dalam Magicom aja. Iya. Beberapa menit baru dimakan gitu. Iya. Oh gitu ya. Kalau kuahnya tinggal dipanasin, nggak Iya. masalah ya. Mm-mm. Baik. Karena waktu dibungkus kan dia keadaannya mendidih nih dibungkus. Jadi kan dia aman diikat tuh. Terbungkusnya aman. 1 Iya. hari dia masih awet. Baik. Nah, Mbak Novita, kalau kita soal keahlian Mbak Novita kan sudah tidak ini ya, sudah biasa. Kalaupun misalnya ada pelanggan ketika Mbak Novita ada kegiatan di luar, itu siapa yang menanganinya atau karyawannya udah biasa juga tuh? Ya sudah biasa ada. Karena anak ada di rumah ya. Ya, Jadi standby kalau ya. misalnya perlu bantuan anak yang baru turun. Baik. Jadi kalau ada hal-hal mendadak aja ya. Mm-mm. Kalau biasanya itu memang ada pegawai khusus yang ada di sana. Iya. Baik Mbak Novita, kita break lagi, nanti kita sampai pada sesi penutup. Nah nanti kita juga akan mengajak pendengar kembali yang ingin bergabung di acara ini. Silahkan masih kita buka lagi di channel YouTube Pro 1 Palembang atau juga di line telepon di 36997. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga. Kami juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan. Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan? Hidup damai dengan menerima perbedaan. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Yah, Lah abang yang ngomong terus. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjut kembali obrolan UMKM hari ini di Palembang Bisa bersama Mbak Novita Samiras dengan tema kita adalah peluang usaha bisnis martabak Gasmir di Palembang. Baik Mbak Novita, kita lanjut lagi nih sesi penutup kita. Nah ini kan biasanya kalau bicara soal usaha kuliner, ini tidak jauh-jauh dari kaum perempuan. Iya. Nah gimana sih Mbak Novita mungkin ada motivasinya buat ibu-ibu atau kaum perempuan yang ingin punya usaha seperti Mbak, salah satunya seperti martabak, usaha apapun itu agar mereka punya semangat untuk berusaha. Jangan kata orang tuh untuk tidak optimis atau pesimis gitu. Nah, seperti apa nih mereka atau Mbak Novita motivasi mereka nih dalam usaha gitu? Ya, karena orang yang belajar itu kan Bisa ke mic-nya Mbak sayang? kebanyakannya Iya. martabak har di Palembang ini Iya. bukan orang India. Oh, banyak orang kita berarti. Iya, karena mereka belajar. Belajar. Mereka belajar, mereka bisa buka sendiri dia. Tanpa tergantung lagi dengan orang Nggak lain. tergantung lagi, karena kebanyakan martabak har itu bukan orang India lagi. Sudah orang Palembang bahkan. Sudah orang Palembang, orang daerah, semuanya bisa. Semuanya bisa. Karena dari belajar itu semuanya bisa. Jadi kuncinya adalah mau belajar. Belajar. Ya, dan yang pasti ada kemauan dong ya. Ya, yang pasti kemauan dulu. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, jadi jangan patah semangat ya. Iya. Kalau yang mau berusaha gitu. Baik, Mbak Novita, nanti di tahun 2024 tadi yang akan ada isi sosis, kemudian tadi mau isi mie, kemudian apa lagi tadi? Isi pisang. Isi pisang. Itu akan terwujud dalam waktu dekat ini? Iya. Iya, itu nanti akan dipromosikan lewat media sosial yang pasti. Iya, menunya, menu-menu baru. Menu-menu baru. Jadi itu banyak pilihan ya. Iya. Nah, kalau untuk berkaitan dengan menu, kalau yang mesen lewat lewat open order di Instagram seperti apa itu tetap diladenin. Tetap kita semuanya ya, pesen dari kapanpun, Diantar? jam berapapun, Oke. kita siap antar. Tiap antar ya, dalam kondisi yang fresh. Iya. Baik Mbak Novita, udah penghujung acara, mungkin ada ingin disampaikan nih Mbak Novita untuk kita semua pendengar RRI dengan hadirnya acara UMKM ini, mungkin bagaimana harapannya ke depan nih buat usaha Mbak Novita sendiri dan buat teman-teman kita yang lain yang mau berusaha gitu. Apa yang boleh Kita disampaikan? karena sebagian besar keluarga ya emang membuka usaha sendiri. Iya. Terus yang buka usaha martabak juga banyak. Semua keluarga buka, walaupun kan cuma beda judulnya aja. Iya. Ada martabak raja, ada martabak raju. Itu semua keluarga. Semuanya keluarga. Sebagian besar semua kita usahanya martabak. Iya. Jadi kata kuncinya tadi apa? Tetap mau berusaha? Yang jelas kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Iya, itu kata kuncinya. Nggak perlu orang India, pasti bisa belajar. Iya, asal kita mau ya. Yang penting mau dulu. Ilmu itu kan bisa, siapapun bisa belajar ilmu apapun. Iya, mau orang siapa dia. Siapa aja. Baik, terima kasih. Nah, kalau untuk harapan ke depan mau buka cabang baru belum? Ini sudah ada tawaran nih. Asik, di mana tuh? Tawaran di kampus. Di depan kampus. TVRI. TVRI. Nah, itu strategis ya. Iya. Belum pernah terjamahkan kayaknya di sana martabak ya. Di Cornfood, tempat-tempat makan. Oke. Nah, katanya belum ada martabak katanya. Udah disurvei jadi. Iya, katanya sudah bisa diisi katanya buat martabaknya. Oke, semoga terwujud ya. Ya, Ini amin. cita-cita ke depan. Nggak apa-apa Iya. kita punya usaha, dikembangkan dan nanti insya Allah akan berjalan juga sukses. Iya. Baik, terima kasih Mbak Novita sudah sama RRI hari ini. Sama-sama. Luar biasa kita bersama Mbak Novita hari ini berbicara soal martabak har yang lebih kita kenal. Kalau di Palembang ini orang-orang pada hafal dan sudah terbiasa lidahnya untuk mengkonsumsi martabak hari ini. Iya. Terima kasih, semoga sukses jualannya Mbak. Promosinya Amin, semakin terima gencar, kasih juga. pelanggannya semakin banyak, bahkan mungkin di luar Palembang Ya, udah yang bisa banyak. udah banyak ya akan tetap bertahan. Terima kasih, sukses selalu Mbak Novita.
Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, acara UMKM kita di Palembang Bisa baru saja kita akhiri bersama Mbak Novita Samiras dengan tema kita adalah peluang usaha martabak Kasmir di Palembang yang sudah kita hadirkan untuk hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Oma Ana juga Pak Ahmad Irwan di Badung Timur yang sudah memberikan tanggapan juga pertanyaan di acara ini, dan juga pendengar yang lain yang sudah mengikuti di channel YouTube Pro 1 Palembang ataupun yang mendengarkan siaran kita saat ini. Semoga penuh manfaatnya dan menambah hasanah kuliner kita yang ada di Palembang, dan semakin paham betul bahwa ternyata martabak itu memang hanya satu di Palembang, Martabak Har, yang dikenal orang dengan cita rasanya yang sangat istimewa. Senadir bersama rekan Giem yang bertugas saat ini di Palembang Bisa di UMKM mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa. Merah titik ini saat kulihat dirinya, mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Malu hati ini saat ku tatap wajahnya, mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Oh Tuhan, tolong aku sampaikan pesan ini padanya, agar dia tahu bahwa ini aku jatuh cinta. Oh Tuhan, bantu aku temukan cara untuk mendapatkan dia, karena kini ku telah jatuh cinta. Malu hati ini saat ku tatap wajahnya, mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Oh Tuhan, tolong aku sampaikan pesan ini padanya, agar dia tahu bahwa ini
Companies untuk pertama kalinya dalam sejarah La Liga Spanyol. Madura United putus catatan buruk di 5 pertandingan terakhir dengan menaklukkan Barito Putra. Grandmaster Nguyen Duc Hoa meraih gelar juara catur klasik pada kejuaraan catur internasional 2023 di Medan, Sumatera Utara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, edisi Senin 11 Desember 2023 bersama saya, Rudi Zain. Informasi pertama kami awali dari Liga Spanyol. Girona merebut puncak klasemen Liga Spanyol setelah menundukkan tuan rumah Barcelona dengan skor 4-2 pada pertandingan yang dimainkan di Estadio Olímpic Lluís Companys, Barcelona pada Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Tim asuhan pelatih Michael tersebut mengalahkan rival Katalan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan kedua tim di Liga Spanyol